Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang, berjumpa kembali dalam Ceria Bimbel ASN. Hari ini kita akan bahas kembali materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya sebelum menjawab soal, kita akan pahami bersama terlebih dahulu mengenai materi yang akan menjawab soal TWK SKD CPNS ini. Tentunya materinya terbaru, terupdate untuk tahun 2026. Oke, mari kita masuk. Jadi, pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Nah, teman-teman, ini kita flashback kembali ya ke materi atau pemahaman kita sewaktu sekolah dasar sampai SMA dahulu. Jadi, dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kita kembali ke dasar bahwa tertulis dalam lambang negara Garuda Pancasila, yaitu pada pita dicakar burung Garuda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri bersumber dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14 masa Majapahit. Oke, jadi makna Bhinneka Tunggal Ika yang pertama adalah mengakui perbedaan baik dalam hal suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Yang kedua bermakna menjunjung persatuan meskipun berbeda, tetap satu bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman integrasi bangsa, menghindari konflik SARA, kemudian memperkuat NKRI dengan dasar persatuan dalam keberagaman. Teman-teman, adapun contoh sikap Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, bertoleransi antar umat beragama, menghargai budaya daerah lain, tidak diskriminatif, gotong royong tanpa membedakan latar belakang, kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, teman-teman, yang wajib dipahami yaitu asal semboyan dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Kemudian arti semboyan itu sendiri berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, adapun posisi semboyannya ada pada pita Garuda Pancasila yang memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian hubungan dengan Pancasila itu erat kaitannya dengan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke latihan soal. Soal pertama. Oke, kita ke soal nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari A. Kitab Arjuna Wiwaha, B. Kitab Sutasoma, C. Kitab Negara Kertagama, D. Kitab Ramayana, atau E. Kitab Mahabharata. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang nomor 1 ini ada pada materi yang tadi ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 2, makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Persatuan berdasarkan keseragaman, B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, C. Semua harus sama demi persatuan, D. Persatuan hanya untuk mayoritas, atau E. Kebebasan tanpa batas. Silakan dijawab. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mana ini adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika erat kaitannya dengan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, yang mana Persatuan Indonesia atau sila ketiga merupakan wujud nyata semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan resmi negara Indonesia sejak A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Penetapan Lambang Garuda Pancasila, C. Sidang BPUPKI, atau D. Sidang MPR 1945, E. Dekret Presiden 1959. Silakan dijawab. Benar sekali teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam pita Garuda Pancasila. Oke, nanti kita jelaskan di mana letak sebenarnya pita tersebut. Soal nomor 5, tokoh yang menulis semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Empu Prapanca, B. Empu Tantular, C. Empu Kanwa, D. Empu Sedah, atau E. Empu Panuluh. Oke, silakan dijawab.
Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah B, Empu Tamtular, menulis kitab Sutamosa yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi jawaban atau soal nomor 6 yaitu fungsi utama semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menyatukan seluruh perbedaan bangsa Indonesia, B. Menyeragamkan budaya daerah, C. Menghapus tradisi lokal, D. Mengutamakan mayoritas, atau E. Membatasi kebebasan. Silakan dijawab. Baik, jadi jawabannya adalah A, menyatukan seluruh perbedaan bangsa Indonesia, yang mana pada pembahasannya semboyan ini adalah alat pemersatu bangsa Indonesia. Soal nomor 7, Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia A. Menolak budaya asing, B. Tidak memiliki perbedaan, C. Beragam tetapi bersatu, D. Sama dalam segala hal, atau E. Hanya mengakui satu budaya. Oke teman-teman, silakan dijawab. Nah, jawabannya adalah C, beragam tetapi bersatu. Dalam pembahasannya bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang tetap bersatu dalam perbedaan. Tetap semangat, kita ke soal nomor 8. Contoh sikap sesuai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Membatasi hubungan antar agama, B. Menolak semua budaya asing, C. Menghormati perbedaan suku dan agama, D. Mengutamakan kepentingan golongan, E. Membanggakan budaya sendiri dan merendahkan lain. Oke, silakan dijawab teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, menghormati perbedaan suku dan agama, yang mana menghargai perbedaan adalah wujud sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada A. Bendera Merah Putih, B. Pancasila, C. Garuda Pancasila, D. Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Lagu Kebangsaan. Teman-teman silahkan dijawab. Baik teman-teman, sebelum kita menjawab soal ini adalah gambar Garuda, yang mana kita bisa lihat di sini bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu letaknya ada di sini. Jadi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke, nah jadi jawabannya adalah C, Garuda Pancasila, yang mana semboyan terletak pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila. Oke, jadi ini ya maksudnya. Sedetail ini soal-soal CPNS yang akan keluar nantinya. Jadi menuntut pemahaman kita terhadap isi dari Pancasila itu sendiri. Kemudian bagaimana Garuda Pancasila ini, berapa helainya, kemudian makna bintang dan lain sebagainya itu yang termaktub dalam Garuda Pancasila itu sendiri. Nah, kita ke soal selanjutnya. Penting untuk bahasa Indonesia karena A. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. B. Indonesia negara kecil. C. Indonesia hanya memiliki satu bahasa. D. Indonesia tidak memiliki konflik. Atau E. Indonesia menganut sistem keseragaman. Nah, teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya adalah A, Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Karena keberagaman Indonesia sangat besar, semboyan ini berperan sebagai perekat bangsa. Baik teman-teman,
Kita ke soal selanjutnya. Di sebuah sekolah multikultural, siswa dari berbagai agama mengikuti perayaan hari besar masing-masing secara bergantian dengan saling menghormati. Nah, perilaku ini mencerminkan A. Sekularisme, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Individualisme, D. Chauvinisme, atau E. Diskriminasi. Nah, teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Bhinneka Tunggal Ika, yang mana saling menghormati dalam perbedaan adalah wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika. Kita ke soal selanjutnya. Seorang pemimpin daerah mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok pendukungnya. Sikap ini sesuai dengan makna A. Demokrasi liberal, B. Persatuan dalam keberagaman, C. Politik mayoritas, D. Monarki, atau E. Diskriminasi positif. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Persatuan dalam keberagaman, yang mana mengutamakan kepentingan bersama adalah implementasi persatuan dalam perbedaan. Selanjutnya, di daerah tertentu, masyarakat dengan latar belakang berbeda bekerja sama membantu jembatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika juga memperkuat nilai A. Gotong royong, B. Individualisme, C. Primordialisme, D. Chauvinisme, atau E. Diskriminasi. Oke, silakan dijawab. Oke, jadi jawabannya adalah A. Gotong royong, yang mana semboyan ini menekankan persatuan, salah satunya melalui gotong royong. Soal nomor 14, jika masyarakat tidak mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, maka yang paling mungkin terjadi adalah A. Terciptanya persatuan, B. Meningkatnya konflik SARA, C. Perbedaan menjadi kekuatan, D. Terjaganya toleransi, atau E. Semakin eratnya persaudaraan. Jadi teman-teman, kita harus fokus di sini bahwa soal nomor 14 ini jika masyarakat tidak mengamalkan, tentunya akibat yang ditimbulkan itu adalah jawabannya. Silakan dijawab dalam 10 detik. Teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Benar sekali bahwa meningkatnya konflik SARA. Jadi tanpa pengamalan semboyan, perbedaan bisa memicu konflik. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat relevan di Indonesia karena A. Indonesia negara kepulauan dengan keberagaman budaya, B. Indonesia hanya memiliki satu bangsa, C. Indonesia negara homogen, D. Indonesia menolak budaya lokal, atau E. Indonesia tidak memiliki agama. Silakan dijawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Indonesia negara kepulauan dengan keberagaman budaya, yang mana keberagaman Indonesia menuntut semboyan sebagai pemersatu bangsa. Soal selanjutnya, di media sosial, seorang warga memprovokasi dengan ujaran kebencian antar agama. Sikap yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Membalas dengan ujaran kebencian, B. Diam saja tanpa peduli, C. Melaporkan dan mengedukasi pentingnya toleransi, D. Mengucilkan salah satu agama, atau E. Membiarkan konflik berkembang. Silakan dijawab. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Melaporkan dan mengedukasi pentingnya toleransi. Jadi menjaga toleransi dan melawan ujaran kebencian adalah implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika tidak berarti menghilangkan perbedaan, melainkan A. Menolak semua perbedaan, B. Menyeragamkan budaya, C. Menerima perbedaan untuk persatuan, D. Menghapus budaya minoritas, atau E. Mengutamakan mayoritas. Silakan dijawab. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Menerima perbedaan untuk persatuan, yang mana inti semboyan adalah menerima keberagaman sebagai suatu kekuatan persatuan. Seorang mahasiswa asing kagum karena di Indonesia masjid, gereja, pura, dan vihara bisa berdiri berdampingan dalam satu kawasan. Hal ini mencerminkan A. Pluralisme dan toleransi, B. Eksklusivisme, C. Diskriminasi, D. Individualisme, atau E. Sentralisme. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Pluralisme dan toleransi, yang mana persatuan dalam perbedaan agama adalah wujud Bhinneka Tunggal Ika. Soal selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa, Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai A. Pemecah belah bangsa, B. Pemersatu bangsa dalam keberagaman, C. Pengeragam budaya, D. Alat diskriminasi, atau E. Sarana dominasi kelompok mayoritas. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Pemersatu bangsa dalam keberagaman, yang mana fungsi utamanya adalah sebagai pemersatu bangsa. Oke, kita ke soal terakhir. Jika ada kelompok yang menganggap budayanya paling unggul dan merendahkan budaya lain, maka sikap tersebut bertentangan dengan A. Demokrasi, B. HAM, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Nasionalisme, atau E. Gotong royong. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman silahkan jawab dalam kolom komentar. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, sehingga kita bisa ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from little Yas to each of you. Content creator making videos on the world.